Halo Voice Friend, balik lagi di channel Musik Voice. Tempatnya kita ngebahas sejarah dan cerita menarik dari dunia musik. Pokoknya yang berhubungan dengan musik kita bahas. Kali ini kita bakal bahas salah satu band punk legendaris yang bukan cuma dikenal karena musiknya yang ikonik, tapi juga penuh dengan drama internal. Ya, itu dia Misfits. Kita bakal kupas gimana drama yang terjadi antara Glenn Danzig dan Jerry Only. Jadi siap-siap buat nostalgia dan bongkar sejarah punk horror yang penuh intrik ini. Let's go. Misfits bukan cuma band punk biasa, mereka adalah pelopor horror punk, genre yang menggabungkan punk rock dengan estetika film-film horor klasik. Dibentuk di Lodi, New Jersey tahun 1977 oleh Glenn Danzig sebagai vokalis dan Jerry Only di bass. Misfits langsung tampil beda dengan lirik-lirik yang terinspirasi dari film horor, logo tengkorak khas, dan attitude yang liar di atas panggung. Mereka merilis beberapa album yang jadi tonggak sejarah punk, seperti Walk Among Us yang dirilis pada tahun 1982 dan Earth AD atau Wolf Blood yang dirilis 1983. Tapi kesuksesan ini nggak datang tanpa masalah. Sejak awal hubungan antara Danzig dan Only sudah nggak harmonis. Danzig dikenal sebagai sosok perfeksionis yang ingin mengontrol arah musik band, sementara Only ingin Misfits lebih terbuka ke arus utama. Perbedaan visi ini makin membesar dan akhirnya memicu bubarnya band pada tahun 1983 setelah tur mereka yang penuh ketegangan. Setelah Misfits bubar, Glenn Danzig lanjut membentuk band Samhain yang kemudian berevolusi menjadi Danzig. Sementara Jerry Only tetap ingin mempertahankan Misfits. Disinilah drama besar dimulai. Only dan Danzig terlibat dalam pertempuran hukum panjang soal hak atas nama Misfits. Danzig mengklaim bahwa ia adalah pemilik sah karena ia yang mendirikan band dan menciptakan sebagian besar lagu. Di sisi lain, Only merasa ia juga punya hak karena telah membangun brand Misfits selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun saling menggugat, pada tahun 1995 Jerry Only akhirnya memenangkan hak atas nama Misfits. Ia pun merekrut personil baru dan menghidupkan kembali Misfits, tetapi tanpa Glenn Danzig. Era baru ini ditandai dengan album seperti American Psycho yang dirilis 1997 dan Famous Monster yang dirilis pada tahun 1999 yang membawa nuansa heavy metal dibanding punk klasik mereka. Meskipun album ini cukup sukses, banyak penggemar lama yang merasa Misfits kehilangan roh aslinya. Selama bertahun-tahun setelah perpecahan, hubungan antara Danzig dan Only semakin memburuk. Mereka sering saling menyindir di media. Dalam perseteruan mereka terasa makin jauh dari kata damai. Banyak yang menganggap reuni mereka adalah hal yang mustahil. Tapi ajaibnya, pada tahun 2016 sesuatu yang gak terduga terjadi. Misfits akhirnya reuni dengan formasi klasik. Glenn Danzig, Jerry Only, dan Doyle Wolfgang von Frankenstein kembali tampil bersama dengan nama The Original Misfits di Riot Fest Chicago dan Denver. Kenapa ini bisa terjadi? Dalam berbagai wawancara, Danzig mengungkapkan bahwa Only akhirnya mendekatinya dengan sikap lebih profesional, dan keduanya sepakat bahwa sudah saatnya berdamai demi warisan musik mereka. Dan benar saja, reuni ini sukses besar. Tiket konser mereka ludes terjual, membuktikan bahwa Misfits tetap memiliki fanbase yang setia, bahkan setelah puluhan tahun penuh konflik. Sejak saat itu, The Original Misfits terus mengadakan konser eksklusif yang selalu dipadati ribuan penggemar. Ini adalah bukti bahwa bahkan di dunia punk yang penuh kekacauan, kompromi dan rekonsiliasi tetap bisa terjadi.
Perjalanan Misfit adalah cerita klasik tentang band yang sukses, tapi penuh dengan konflik internal. Sejak dibentuk pada tahun 1977, mereka mengalami perpecahan, perseteruan hukum, dan akhirnya reuni yang hampir tidak mungkin terjadi. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa dinamika dalam sebuah band gak selalu mulus. Konflik bisa menghancurkan perjalanan sebuah grup. Tetapi dengan pendekatan profesional dan keinginan untuk berdamai, bahkan perseteruan paling sengit pun bisa diselesaikan. Misfit membuktikan bahwa warisan musik lebih besar daripada ego pribadi, dan ini bisa jadi inspirasi buat banyak musisi di industri musik yang penuh ketidakpastian. Buat lu yang ingin lebih mengenal Misfit, coba dengerin album klasik mereka seperti Walk Among Us dan Earth AD buat ngerasain energi punk horror yang mereka ciptakan. Kalau kalian penasaran dengan era baru Misfit, album American Psycho juga layak buat didengar. Dan kalau mereka tampil lagi, pastiin buat nonton karena pengalaman melihat band legendaris ini di panggung pasti nggak bakal terlupakan. Misfit adalah bukti meskipun penuh konflik, musik tetap bisa menyatukan orang-orang yang pernah berseteru. Gimana menurut kalian tentang drama panjang di tubuh Misfit? Apakah kalian lebih suka era klasik dengan Glenn Danzig atau era baru yang dibawa oleh Jerry Only? Atau mungkin kalian punya band lain yang kisahnya nggak kalah penuh drama? Coba komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa untuk like, terus subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari dunia musik. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada salah kata dari saya atau salah informasi, tolong tambahkan di komentar dan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.